Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses bahagia buat Anda semuanya. Ya, semoga aktivitas Anda berjalan lancar. Kali ini saya coba berikan tips ya buat pemula bagaimana cara menentukan IC rusak dengan cepat ya. Tepatnya TV ini Sub Alexander Slim mungkin dengan gejala kerusakan yaitu Protek ya, Protek. Oke. Sebelumnya kayaknya sepertinya terjadi dua kali Protek. Yang pertama Protek B+ yaitu karena elko yang mengalami gendut. Setelah saya lakukan pergantian, di sini sudah patah ya elkonya. Oke. Setelah lakukan pergantian ternyata masih Protek, dan saya akan berikan tips ya buat para pemula menentukan IC putus ya, IC putus. Oke, tips ini juga berlaku ya buat semua IC insya Allah ya. Dan kali ini Proteknya insya Allah berada pada IC vertikal mengalami kerusakan. Oke, bagaimana caranya? Ya, saya mengajak Anda dulu nih buat para pemula untuk subscribe ya, kemudian memberi poin hype ya, poin hype, geser komentar ke kanan ya, kemudian ada hype di situ, silakan berikan poinnya ya, agar kiranya postingan bisa atau video ini bisa viral ya, dan mendapatkan banyak subscribe, like dan tontonan atau jam tayang. Baik, yang pertama kita posisikan ya ampermeter pada skala DC ya, dan probe hitam tentunya berada pada ground ya, dan saya akan melakukan pencolokan. Ada beberapa penyebab ya terjadinya Protek. Yang pertama adalah elko 180 kering atau putus ya, maka akan terjadi Protek. Penandaannya tegangan rendah ya, tegangan rendah ya, maka itu elkonya biasanya putus ya, atau sudah lepas satu kakinya, namun tegangan lain ada ya. Oke, saya coba melakukan pencolokan. Kita ukur B+ ya. Yang pertama ya, B+ saya coba, wah kayaknya kurang satu tangan ini, kita ukur ya. Oke, B+ 126 hadir ya, kemudian turun ya. Oke, terjadi Protek. Oke, kemudian yang kedua saya ukur di 180 ya. Saya ukur di 180, kita coba ukur. Ya, 190-an, kemudian terjadi Protek. Oke. Jadi untuk 180 atau 250 voltnya aman. Oke, dan di sini saya coba berikan intinya yaitu pada IC vertikal ya. Oke, di sini 180 sudah habis tegangan, dan di sini di vertikal masih tetap di 28 volt ya. Seharusnya bila IC tidak putus maka tentunya akan habis ya, seperti pada apa ya, B+ ya, langsung turun dari 127 kemudian turun karena mendapatkan bebannya diantaranya horizontal, flyback dan lain sebagainya ya. Kemudian di 180 juga bebannya adalah matriks RGB ya, dan di IC vertikal di sini seharusnya bebannya adalah IC vertikal itu sendiri, dan kita lihat di sini sangat lambat untuk turun, menandakan bahwasanya IC vertikal untuk pin negatif dan plusnya mengalami putus ya. Di sini untuk plusnya ada dua, satu pin berapa ya, 1 dan 7 ya, bukan 1 dan 7 ya, 2 dan 6 ya. Pin plusnya ada VCC 1, ada juga VCC 2 atau damnya ya. Oke, masih terlihat tegangan masih seperti pada VCC ya. Jadi dipastikan bahwasanya pin 6 ya, pin 6 dan pin 4 ini mengalami putus ya, atau groundnya. Oke, saya coba melepas dulu colokannya ya, kemudian kita shotkan di sini, kita shotkan antara pin 6 dan pin 4 atau ground dengan VCC. Oke, sekarang saya ukur sudah habis tegangan. Oke, dan selanjutnya pada posisi skala dioda ya, posisi skala dioda kita coba geser ke posisi skala dioda ya, seperti kebiasaan saya untuk menentukan rusak tidaknya sebuah jalur atau komponen ya, menggunakan skala dioda.
kabel merah kita pasang di ground ya. Oke, dan selanjutnya saya akan melakukan pengukuran terhadap pin 6 ya. Oke, pin 6 di situ ada 1, sekian-sekian yang seharusnya adalah 0,5, 0,6, 0,4 atau 0,7 ya. Menandakan IC tersebut bukan berfungsi ya, menunjukkan posisi dioda karena setiap IC itu dalamnya ada dioda. Oke, jadi di sini menunjukkan 1, ini bisa ya 1, itu kecuali diodanya di seri ya, maka akan bernilai 1, namun untuk VCC biasanya hanya 1 buah dioda yang menunjukkan posisi di 0,5, 0,4 hingga 0,7 ya, maksimal 0,7. Namun di sini 1, Oke, kita ukur pada pin 2 apakah masih berfungsi. Pada pin 2 masih berfungsi ya 0,4, namun pada pin 6 sebagai VCC keduanya atau VCC 1 ya, VCC 1 tepatnya sudah mengalami putus. Namun di pin 2 untuk ya pin 2 ya, untuk VCC-nya kayaknya pin 2, VCC 1 pin 2 dan VCC dan pin 6 adalah dumnya ya atau VCC 2 1, sekian, pin 2 0,4 ya. Oke, jadi langsung saja saya akan membuka IC vertikal kemudian memperlihatkan kembali bahwasanya pin 6 terhadap ground mengalami putus. Ya, saya sudah membuka IC-nya dan di sini IC-nya nampak fisik normal-normal ya, tidak ada terjadi pecahan. Oke, dan selanjutnya saya berikan infonya bahwasanya teori ini berlaku pada semua IC ya, dimana untuk mengukur VCC-nya terhadap ground menggunakan skala dioda arus avometer digital ya. Jika bukan avometer digital analog maka kabel probe-nya dibalik ya. Oke, dan menunjukkan nilai kisaran sekitar 0,4 ya hingga 0,7. Bila mana di atasnya itu untuk fungsi-fungsian lainnya seperti input atau sinyal-sinyal lain boleh 0,1, bukan 0,1 ya, 1, atau mungkin di atas dari 0,7. Oke, saya pasang ground pada pin 2 terhubung ground ya. Oke, bukan pin 2, pin 4. Ini adalah ground pada pin 4. Oke, dan selanjutnya pada pin 2 tadi masih normalnya 0,5 dan pin 6-nya di sini yang mengalami putus ya untuk VCC dumnya atau VCC kedua mengalami putus. Untuk yang lain normal 0,7, pin-pin lain normal. Oke, dan pin lain normal, dan juga ini ternyata pin kelima juga mengalami short ya. Oke, selanjutnya pin 7 normal ya. Oke, ini cara untuk mengetahui bahwasanya setiap IC dapat dilakukan pengukuran. Oke, saya akan mengganti IC-nya di sini LA78040. Kita coba pasangnya 78141 atau 78045 yang lebih kuat. Oke, sebelum lanjut pemasangan saya ingin memperlihatkan ya. Di sini saya menggunakan LA78141 ya, tentunya lebih baik ya, lebih tinggi ampernya, dan untuk yang lebih baik lagi 78145. Oke, avometer masih tetap di posisi skala dioda, dan tadi yang mengalami putus adalah pin 6 ya, pin 6 ya. Di sini saya coba lakukan pengukuran ya, ground kita pasang kabel merah dan pin 6 0,5 ya, kemudian pin 2 0,5 juga ya. Oke, normal semua. Dan untuk tadi pin 5 mengalami short, kali ini 0,5. Oke, saya akan pemasangan dan kita lihat hasilnya. Ya, lanjut finishing, kita coba lakukan pengetesan dan posisi avometer kita pasang ya di posisi DC tentunya, avometer di ground. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah ya sudah playback berosilasi. Kita ukur tegangan B+ 126. Oke, 126, kemudian video out 196,
ya, dan vertikal di 28 volt ya. Oke, di sini ada 4 buah TV ya. Sudah finish semuanya. Oke, alhamdulillah sudah nampak. Tinggal sepertinya penembakan tabung, mungkin latar birunya kurang tajam ya. Ya, silakan di like, di subscribe, di komen, di share, dan boleh berinfak ya jika postingan bermanfaat bisa menguntungkan Anda. Silakan klik ya tombol terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.